Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan eksposisi kitab Wahyu. Dan kita akan membaca hari ini Wahyu pasal pertama ayat 5b sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu pasal yang pertama ayat 5b sampai dengan yang ke-6 membicarakan mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan, apakah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau yang sudah ada di dalam Tuhan. Nah, kita seringkali tidak mengerti apakah tujuan Tuhan di dalam menyelamatkan kita. Banyak di antara orang-orang Kristen seringkali berpikir bahwa kita diselamatkan Tuhan sekedar supaya kita masuk surga. Nah, hari ini kita akan mempelajari dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 5b sampai dengan yang ke-6 mengenai rancangan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sekali lagi saya akan bacakan kata demi kata, kalimat demi kalimat, sekaligus mengulasnya untuk mengingatkan kita mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bagi Dia yang mengasihi kita. Nah, itu kalimat yang penting sekali. Dan memang Yohanes dia sedang memuji Tuhan, mengajak umat Tuhan yang membaca kitab Wahyu untuk memuji Tuhan, tapi Yohanes mengatakan alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Alasannya adalah karena Dia mengasihi kita, karena Yesus mengasihi kita. Nah, ini adalah pesan yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada orang-orang Kristen di abad pertama Masehi yang mereka mengalami penderitaan oleh karena iman mereka. Penderitaan yang dialami dapat membuat orang-orang percaya merasa ragu apakah betul Allah mengasihi, Allah menyayangi mereka. Dan Yakobus, dan dalam hal ini Yohanes dia mengatakan kepada orang-orang percaya yang menderita pada waktu itu, termasuk kita juga di zaman sekarang, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi realita bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup dalam kesukaran, dalam penderitaan, itu tidak menunjukkan bahwa Dia tidak mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita walaupun Dia mengizinkan kita dengan berbagai kesulitan penderitaan, karena Dia punya maksud yang jelas. Dan yang kedua dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah, jadi Yohanes mengingatkan sekali lagi, Dia mengasihi kita. Dia bukan hanya mengasihi kita, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui apa? Melepaskan kita dari dosa. Nah, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan keselamatan di dalam Alkitab, yaitu karya Tuhan di mana Dia melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, jadi bukti bahwa Yesus mengasihi kita bukanlah bahwa Ia mengangkat ujian iman yang kita harus hadapi. Bukti bahwa Dia mengasihi kita bukanlah bahwa Dia meloloskan kita dari berbagai kesulitan-kesulitan yang harus kita jalani sebagai orang-orang percaya, bukan. Tapi bukti yang paling nyata bahwa Dia mengasihi kita adalah Dia melepaskan kita dari dosa. Dan yang harus kita tahu bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari dosa, oleh darahnya, oleh kematiannya. Nah, jadi sekali lagi Yohanes mengingatkan kita, orang-orang percaya yang dalam hidup ini barangkali mengalami kesulitan, penderitaan, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Jangan pernah berpikir kalau kita menderita Tuhan tidak mengasihi kita. Dan kalau kita bertanya apa buktinya bahwa Yesus mengasihi kita, darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk melepaskan kita dari dosa, itulah buktinya. Dan sekarang yang paling penting adalah apa tujuan Tuhan mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa. Jawabannya ada dalam ayat yang ke-6, dikatakan dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, jadi dikatakan tujuan Tuhan adalah membuat kita, menjadikan kita suatu kerajaan. Terminologi ini barangkali membuat kita tidak bisa memahami dengan mudah apa artinya membuat kita menjadi suatu kerajaan.
Sebenarnya maksud daripada Yohanes sederhana, bahwa dia memanggil kita menjadi umat-umat Tuhan yang menghadirkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Nah, itulah tujuan daripada Tuhan menyelamatkan kita, di mana melalui kehadiran Tuhan, pemerintahan Tuhan dalam dunia ini menjadi nyata. Nah, kita belajar di dalam kitab Wahyu bahwa dikatakan nubuat ataupun wahyu itu mengenai bagaimana pemerintahan Allah, kedaulatan Allah itu dapat dinyatakan dalam kehidupan manusia dunia ini. Nah, hanya pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi? Maka pertama-tama itu diperlihatkan, ditunjukkan dengan jalan apa? Dengan jalan kesaksian hidup orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang waktu percaya kepada Tuhan, dia memperlihatkan pemerintahan Tuhan dalam hidupnya. Memperlihatkan seperti apa kalau Tuhan menjadi raja dalam kehidupan seorang manusia. Dan itulah yang Tuhan ingin orang-orang percaya lakukan ketika mereka ditebus oleh Tuhan, yaitu menyaksikan seperti apakah kehidupan orang yang diselamatkan Tuhan, seperti apakah kehidupan orang yang Tuhan memerintah dalam diri mereka. Nah, itulah tujuan daripada Tuhan menebus kita, melepaskan kita dari dosa, yaitu untuk menjadi kerajaan Tuhan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan memerintah dunia ini melalui kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Nah, istilah menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, istilah imam tentu kita tidak terlalu sukar untuk memahaminya, karena kita tahu bahwa imam adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam perjanjian lama untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin ketika manusia diselamatkan, manusia dilepaskan dari dosa, ada dua panggilan yang Tuhan berikan kepada manusia. Satu, menyaksikan Tuhan. Menyaksikan kerajaan Tuhan dalam dunia ini melalui apa? Melalui karya Tuhan dalam kehidupan kita, memperlihatkan kepada dunia melalui kehidupan kita seperti apa ketika Tuhan memerintah kehidupan manusia. Nah, itu adalah tujuan yang pertama. Tapi tujuan kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Tuhan melepaskan kita dari dosa supaya kita menjadi imam-imam bagi Allah, bagi Bapa. Artinya apa? Supaya kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Tentu ada berbagai cara kita melayani Tuhan. Salah satunya adalah melalui melayani pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam gereja Tuhan. Itu salah satunya. Ataupun pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikerjakan melalui lembaga-lembaga pelayanan yang mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk mengembangkan pelayanan dengan visi dari Tuhan. Dan melayani Tuhan juga bisa mengambil bentuk yang lain, misalnya dengan jalan apa? Dengan jalan melayani sesama, melayani keluarga, melayani orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi ingat bahwa panggilan kita, gitu ya, di tengah-tengah segala penderitaan, kita seringkali berpikir kalau kita sedang mengalami penderitaan, maka kita wajar untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, ini sesuatu yang salah. Orang-orang yang menjadi pembaca yang menjadi pembaca kitab Wahyu, mereka menderita, mereka mengalami kesulitan. Mungkin seperti kita ketika menghadapi pandemi corona, kita menghadapi berbagai macam tantangan dan yang membuat kita gentar, tetapi apakah kita harus diam? Nah, maka seperti dalam kitab Wahyu kita belajar sesuatu yang penting, bahwa ternyata di tengah-tengah segala penderitaan dan kesukaran, Tuhan tetap meminta kita untuk apa? Untuk bersaksi, memperlihatkan bagaimana manusia yang sudah di dalam Tuhan merespon penderitaan, kesukaran yang dia hadapi berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan dia bahwa Tuhan memerintah, Tuhan mengendalikan, Tuhan memegang kehidupan dia. Dan yang kedua, bagaimana orang-orang percaya di tengah-tengah penderitaan yang ada, mereka tetap memilih untuk melayani Tuhan, memberikan hidup mereka kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan itulah panggilan Tuhan kepada gereja, kepada jemaat yang sedang menderita, diingatkan bahwa mereka dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan telah melepaskan mereka dari dosa, dan Tuhan tidak mengangkat mereka dari penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan ingin justru di dalam kesukaran penderitaan mereka bersaksi dan melayani Tuhan.
Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.